Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa memulai kembali ngaji filsafat setelah libur kurang lebih 2 bulan. Alhamdulillah masih bisa kita mulai lagi. Semoga setelah libur semangatnya baru, segalanya juga baru, gairahnya juga baru, keinginannya baru, cita-citanya baru, tambah baik apa-apanya. Cuma biasanya kelemahannya orang libur lama itu terus malas mulai lagi. Itu saya tidak tahu kalau kalian. Jadi sudah kayak duduk, kalau sudah duduk lama itu kan berdiri malas. Dulu waktu sekolah juga gitu kan, libur panjang terus sekolah itu, besok sudah sekolah. Ngaji mungkin juga begitu ya buat sebagian. Kebetulan malam hari ini masih kelihatannya hari terakhir bulan Syawal. Jadi masih sah kalau saya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tidak usah bilang tidak punya salah kok Pak, orang tidak kenal. Kan sering gitu kita, tidak kenal, pokoknya saya minta maaf. Pasti sering saya ngomong yang, atau yang saya ucapkan, yang saya ungkapkan yang tidak cocok dengan teman-teman yang membuat tidak berkenan. Kalau misalnya pas saya ngomong orang Indonesia itu malas-malas, itu kan dosa ngomong saya Indonesia. Jadi orang ya kan gitu, kadang-kadang orang sedunia itu kan gitu. Susahnya kalau pas ngeritik Barat itu, orang Barat itu dosanya orang Barat, susah minta maafnya, ketemunya susah. Jadi kan kalian sering kalau ngomong pinjem nama kelompok, nama komunitas, nama, jadi ya kena kabel. Jadi tidak ada alasan, tidak pernah ketemu, tidak kenal aja mesti tidak duit dosa. Pasti ada. Kan sering pinjem nama, apalagi ngaji ini kan. Kalau saya diwawancara, gimana teman-teman ngaji itu? Wow, teman-teman yang ngaji itu semangat, ikhlas lillahi ta'ala. Itu kan fitnah. Jadi mungkin kalau kalian tidak berkenan kan itu masalah. Makanya ya kita masih ada waktu malam ini terakhir. Besok sudah tanggal 1 Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu waktunya duduk-duduk. Karena memang dari kata-kata duduk, qaidah. Jadi zaman itu memang istilah itu diambil dari musimnya. Musimnya waktunya duduk karena sudah sangat panas. Jadi Ramadan itu artinya panas, Syawal itu meningkat, tambah panas hawanya. Puncaknya Dzulqa'dah. Kalau sudah Dzulqa'dah itu orang sudah tidak berani keluar rumah, hanya duduk-duduk di depan rumah. Makanya terus bulannya disebut Dzulqa'dah. Itu ketika musimnya masih tertib. Sekarang kan musim itu agak tidak tertib. Mungkin sudah tanda-tanda akhir zaman. Katanya orang-orang begitu. Karena masih Idul Fitri, saya tidak sengaja ngambil tema kok ada fitrahnya. Yalah, sekalian mumpung
Kemarin kita sudah Idul Fitri dan sudah pede bahwa kita kembali fitrah. Kemudian juga mengeluarkan zakat fitrah. Jadi ada banyak fitrahnya. Sekalian kita pahami apa sih itu fitrah. Makanya judulnya hanya fitrah malam ini. Mungkin tidak banyak hal baru, tapi enak untuk mereview. Kan saya sering bilang bahwa kita itu sering-sering mengingat-ingat siapa diri kita dan jadi manusia yang sejati, manusia yang benar, yang hakiki. Nah, manusia yang hakiki itu antara lain manusia yang menetapi jalur fitrahnya sebagai manusia. Saya sering nyindir, wong kita jadi manusia aja sering tidak bisa. Nah, malam ini kita belajar sedikit seperti apa sih fitrahnya manusia itu. Idul Fitri itu kan kita artikan kembali fitrah. Tidak apa-apa, itu kearifannya orang Indonesia. Meskipun makna harafiahnya sebenarnya bukan itu. Itu kalau pakai bahasa Arab di Mu'jam itu lebih, hari ini lebih dimaknai hari raya. Jadi itu hari raya fitrah. Jadi makanya ada Idul Adha. Kalau Idul Adha diartikan kembali menyembelih, kan ya tidak cocok. Wah, Idul Adha berarti kita kembali menyembelih, kan tidak. Kalau Idul Fitri kembali fitrah. Memang maksudnya hari raya. Itu hari raya. Lebih fokus pada makan-makan perayaannya itu. Makanya di Al-Quran itu di surat Al-Ma'idah ada ayat yang punya idan li awalina wa akhirina. Itu kan orang-orang Bani Israel yang minta diturunkan makanan pada Nabi Isa. Nah, terus setelah itu mereka ingin pesta-pesta dengan makanan itu. Nah, itu istilahnya pakai Eid. Jadi makanya hari raya kita dikenal sebagai Idul Fitri dan Idul Adha. Fitri juga ya memang fitrah, antara lain artinya kesucian. Tapi banyak ulama mengartikan fitrah ya dari arti nanti satu akar kata dengan futur, yang artinya ya kembali makan lagi. Jadi Idul Fitri itu dimulainya kita bisa makan lagi. Khususnya makan pagi. Makan pagi bahasa Arab itu futur, sarapan. Jadi Idul Fitri itu kita merayakan hari kita bisa sarapan lagi. Secara harfiah itu. Cuma dimaknai secara dalam, secara esensial oleh para ulama termasuk di Indonesia menjadi kembali fitrah dengan filosofi orang yang sudah puasa itu jiwanya akan terbersihkan. Apalagi nanti ada tugas akhir namanya zakat fitrah. Nah, maka hasilnya adalah wisuda namanya Idul Fitri. Oke. Nah, sekarang kita lupakan idulnya, kita ambil fitrahnya. Apa itu fitrah? Secara harfiah tadi ya sudah kita jelaskan ya, fitrah itu tabiat, ciptaan, asal kejadian. Itu mana asalnya itu. Jadi makanya kita sering ada orang bilang bahwa ya, sesuai fitrahmu saja. Kalau ada laki-laki kok gawannya ke perempuan, kan kita sebut wah itu menyalahi fitrahnya. Itu sering itu. Jadi asal kejadiannya. Kadang juga diartikan suci, kosong. Kayak hadis itu kan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak itu terlahir dalam kondisi fitrah, dalam kondisi suci.
maka ibunya, orang tuanya, kedua orang tuanya yang membuat dia jadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Jadi fitrah itu berarti suci, tidak ada isinya apa-apa, kosong. Jadi kalau kamu pas tidak punya uang, dompetku sedang fitrah. Nah, jadi suci, tidak ada isinya apa-apa, masih murni Pak dompetnya. Nah, itu suci namanya. Makna kedua dari kata-kata fitrah. Ada juga makna ketiga, kadang diartikan agama atau jalan. Ini mirip, agak dekat maknanya kalau kita pakai istilah khittah. Jadi jalur yang benar itu ini. Nah, makanya di Al-Quran ada ayat fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Maka luruskanlah wajahmu menghadap pada agama yang lurus, yaitu fitratallah. Jadi agama itu fitrah dari Allah yang fataran nasa 'alaiha. Jadi pedomannya manusia, jadi agamanya manusia. Jadi secara letterlek itu. Maka Idul Fitri mungkin pasnya adalah kita kembali pada jalur yang benar. Jadi kita kembali pada fitratallah. Setelah sebulan kita latihan, mungkin sebelum Ramadan kita banyak keluar jalur, Ramadan itu kita kembali ke jalur. Kemudian diuji kemelekatan kita dengan dunia lewat zakat fitrah. Akhirnya kita Idul Fitri sah, kembali pada fitrah. Oke, malam ini kita belajar tentang fitrah manusia. Berarti kita belajar tentang apa sih manusia itu. Malam ini kita ngomong umum tentang manusia, nanti belakangan kita ngomong tokoh per tokoh, apa dan bagaimana tentang manusia. Kalau Al-Quran bilang bahwa manusia itu dengan 4 istilah. Ini populer sekali. Ada basar, ada insan, ada nas, ada ins. Jadi manusia itu kalau di level pakai analisis terminologis itu ada level basar, ada level ins, ada level insan, ada level nas. Basar itu manusia level fisiknya, jasmaniahnya, jasadiahnya. Itu sama kayak waktu setan protes pada Allah kenapa menciptakan Adam. Qala lam akun li asjuda li basyarin. Aku tidak akan sujud pada basar yang diciptakan min solsolin min hamaim masnun, dari tanah lempung yang dibentuk. Jadi Adam itu kan dikenal diciptakan dari tanah. Makanya dalam dirinya ada kandungan tanah, tapi diberi roh, diberi bentuk. Iblis yang merasa lebih tinggi dari Adam terus tidak mau sujud. Kenapa? Ngapain aku sujud pada tanah? Nah, itu gayanya iblis. Nah, itu pakai istilah basar. Jadi iblis tidak melihat kualitas yang ada di balik tanah. Dia hanya melihat unsur basarnya saja, unsur fisiknya saja. Nah, itu namanya iblis. Jadi kalian juga gitu, kalau lihat orang kok hanya luarnya saja, fisiknya saja, tidak lihat dalamnya,
Berarti kamu agak mirip-mirip. Ya. Kalau ada yang tanya, kriteriamu apa? Saya tidak nyari yang macam-macam, Pak. Yang penting cantik wajahnya. Oh, berarti luarnya saja. Hanya lihat basarnya saja. Masih belum. Kalau hanya lihat basarnya saja, belum ketemu hakikatnya manusia. Nah, boleh masuk sedikit level ins, atau dari bahasa Arab uns, itu artinya jinak. Jadi manusia itu bedanya dengan makhluk yang lain, itu dia jinak, ins. Jinak itu kalau manusia berarti beradab, bisa diatur, mau patuh pada aturan. Itu kan jinak. Kalau kalian punya binatang peliharaan yang jinak itu kan disuruh lari, disuruh berdiri, disuruh, itu namanya jinak. Nah, di antara karakter fitrah yang ada pada manusia itu level insnya. Kalau dalam Al-Quran, ins ini sering diperlawankan dengan jin. Ya, jin makhluk kayak dia, bukan jin celana. Nanti kamu jin celana, oh, berarti manusia itu lawannya jin. Jadi ins sering, misalnya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Jadi manusia ini yang jinak, diperlawankan dulu dengan jin. Itu digambarkan ya agak, karena diciptakan dari asap, sumbernya api, agak kasar, berangasan. Nah, kalau manusia itu levelnya jinak. Jadi itu manusia lebih dalam sedikit. Jadi di antara cirinya manusia, dia itu jinak, beradab. Makanya makian yang menyakitkan itu kan kalau kamu disebut biadab. Ya, biadab bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab kan biadab dengan adab. Oh, ini orangnya beradab berarti. Ini biadab bahasa Indonesia. Jadi orangnya ndak ins, kehilangan kejinaannya. Oke. Jadi itu untuk makhluk ya. Jinak itu berarti bisa ditaklukkan. Kalau kalian ada kuda misalnya, ketika liar nggak bisa ditaklukkan, kan dinaikin aja dia loncat-loncat. Nggak mau, harus diikat dulu, ditarik dulu. Saya pernah dulu dikodain mahasiswa, naik motor, bannya bocor, tak tuntun. Kok motornya dituntun, Pak? Belum jinak ya? Oke. Iya, kurang ajar mahasiswa itu. Ada dosen yang dorong motor kok diketawain, dianggap belum jinak. Mbak ya dibantu dorong. Oke, itu ins namanya, jinak. Jadi cirinya manusia itu jinak. Pakai istilah ins. Yang ketiga, kalau ini yang populer ya, insan. Kalau insan itu sudah merujuk aspek akal budinya. Jadi inilah aspek yang membuat manusia dapat taklif, dapat banyak fasilitas, tapi juga nanti ada hisab. Dia diangkat jadi khalifah itu karena insan, tidak sekedar bashar. Nah, ada lagi kalau dalam Al-Quran, ya yang insan kita sudah sering bahas, ngaji filsafat itu level membahas manusia dengan insaniyahnya, akal budinya. Ada lagi nas. Kalau nas, manusia secara kolektif, umum, biasanya merujuk jenis. Jadi merujuk misalnya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, itu kan merujuk jenis manusianya secara umum. Itu biasanya pakai istilah nas. Ada unsur sosialnya, manusia bareng-bareng dalam kelompok.
Jadi kita itu ya basar, ya ins, ya insan, ya nas. Jadi kita sebagai khalifah itu mengelola 4 ini. Basariah juga kita kelola karena itu amanah dari Allah. Jiwa kita yang jinak tadi juga dikelola. Akal budi kita dikelola. Kehidupan kita dengan orang lain sesama manusia sebagai manusia juga dikelola. Jadi tugas kekhalifahan itu nggarap 4 ini: basyariah, ins, insan, dan nas. Itulah manusia, itulah kita. Oke, kalau dengan bahasa ringkas, kalau pakai ayat-ayat banyak. Jadi kita ringkas saja, manusia itu adalah, kalau pakai bahasanya Al-Quran, makhluk diciptakan mukarram, dimuliakan. Kan ada ayatnya itu, walaqad karramna bani Adam dan seterusnya. Mukallaf, dia ada tugas yang harus dijalankan. Mukhayyar, dia punya potensi, punya daya untuk milih. Dan yang terakhir dia madsi. Madsi itu entah nanti pilihanmu benar apa salah, ada balasannya. Kalau benar ya balasannya enak, pahala. Kalau salah ya balasannya tidak enak, dosa dan siksa. Jadi kalau kalian ingin muhasabah, introspeksi, ingat-ingatlah bahwa engkau adalah makhluk. Berarti ada yang menciptakan. Keberadaanmu tidak karena dirimu sendiri, tapi karena ada yang membuatmu ada. Itu namanya makhluk. Kemudian mukarram. Mukarram itu dimuliakan. Makanya kalau yang MC pidato kan sering pakai istilah al-mukarram. Tidak usah difasih-fasihkan jadi al-muharram. Ya, nanti kalau tadi MC al-muharram ustaz, jadi ini diharamkan. Ya, al-mukarram, ya, dari kata-kata karim, mulia. Jadi manusia itu dimuliakan. Jadi makhluk yang paling dimuliakan Allah di muka bumi ini manusia. Diciptakan dengan bentuk terbaik, paling ganteng, paling kan ahsanu taqwim. Jadi Allah itu menciptakan kita dengan bentuk paling baik. Di antara semua makhluk lainnya kita paling bagus, paling baik. Kalau tidak percaya kalian boleh ngaca. Ya, makhluk terbaik. Jadi kamu merasa sejelek apapun tidak usah khawatir, kamu paling ganteng, paling baik. Yang subjektif juga tidak apa-apa. Yang penting kamu merasa ini makhluk terbaik. Iyalah kamu jejer hotel, kamu bawa kucing ngoco bareng, ngomong bawa itu kan, kamu tetap merasa ganteng kamu lah. Jadi Allah memuliakan kita. Kita diberi semua fasilitas yang membuat kita berharga. Allah ngasih kita akal, ngasih kita panca indera, ngasih kita apalagi intuisi, ngasih kita imajinasi, membuat kita indah dan seterusnya. Itu pemuliaan Allah pada kita. Maka kalau ada orang tidak bersyukur itu kebangetan. Dia dikasih fasilitas sebanyak itu, kenikmatan sebanyak itu, sudah karomna katanya Allah, sudah kami muliakan makhluk yang namanya manusia itu, kok masih mengeluh, masih sambat. Ayo introspeksi, kita ini sudah dimuliakan oleh Allah. Kemudian jangan lupa implikasinya apa? Dimuliakan kita mukallaf, kita ada tugas. Makanya oleh Allah dikasih banyak fasilitas, tapi juga ada tugasnya. Ada kewajiban-kewajiban, ada tanggung jawabnya.
Ya kita ngertinya umum. Secara umum tanggung jawab kita vertikal dan horizontal. Vertikal sebagai Abdullah, hambanya Allah. Horizontal sebagai Khalifatullah. Kita punya tanggung jawab mengelola alam semesta. Dan kita juga punya tanggung jawab beribadah, mengabdi pada Allah. Itu menunjukkan kita adalah mukallaf. Kalau makhluk yang lain, hewan, tumbuhan, tidak ditugasi apa-apa. Tugasnya melayani manusia, mensukseskan misinya, membentuk. Makanya hewan, tumbuhan itu kan oleh Allah ditundukkan untuk kita. Kan ada istilah taskhir, sakhorolana. Jadi alam semesta itu oleh Allah ditundukkan untuk manusia. Itu diantara bentuk pemuliaannya Allah pada manusia. Untuk apa? Mensukseskan tugasnya manusia yang dibebankan oleh Allah pada kita. Itu mukallaf namanya. Makanya tumbuhan, hewan itu kan tidak ada yang bantah. Kalau kamu suruh, kamu atur tadi apa kan ada. Kenapa? Semua sudah ditundukkan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Karena manusia yang diberi tugas, diberi beban. Nah, istimewanya manusia lagi, manusia itu diberi tugas, tapi dia diberi juga daya untuk milih. Kamu mau menjalankan tugas ya monggo, tidak menjalankan juga bisa. Itu namanya mukhayyar. Manusia itu boleh milih. Kalau yang bukan manusia tidak boleh, tidak bisa. Hewan misalnya kucing misalnya, aku tidak mau makan ikan asin terus, tidak enak. Pengen makan apa lah, sekali-sekali rawon atau apa gitu. Tidak bisa, dia tidak bisa milih. Dia juga tidak punya daya kreasi yang macam-macam. Dia hidupnya setia dengan naluri instingnya. Ya itu terus. Tapi kalau manusia tidak, dia bisa mukhayyar. Milih yang baik bisa, milih yang jelek bisa. Berkreasi versinya sendiri juga bisa, manut juga bisa. Itu keistimewaannya manusia. Sehingga manusia itu nanti apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, apa yang dia kerjakan dalam hidupnya, itu hasil pilihannya sendiri. Karena dia punya karakter mukhayyar. Jadi dia bisa milih. Kadang-kadang orang itu kan kalau pas tidak enak aja, wah ini sudah takdir. Tapi kalau pas enak kan lupa. Seolah-olah itu hasil perjuangannya sendiri. Tapi hakikatnya semuanya ya pilihanmu. Barang siapa melakukan kebaikan, khairan yaroh, wa mayama miskolah waratun syarra yaroh. Dia akan melihat efeknya. Sekecil apapun kebaikan, rasakan akibatnya. Sekecil apapun kejelekan, rasakan akibatnya. Karena kita makhluk mukhayyar, kita bisa milih. Faman sya'a fal yu'min wa man sya'a fal yakfur. Kalau kamu mau ya iman, kalau kamu mau ya kafir. Dua-duanya kamu bisa. Jangan salah, kalian bisa untuk jadi orang kafir, bisa juga untuk jadi seorang mukmin. Dua-duanya punya daya. Kamu jujur bisa, maling juga bisa. Ya kan? Kamu bohong juga bisa, curang juga bisa. Manusia punya daya untuk semuanya. Tinggal kamu milih yang mana. Jadi pahlawan bisa, jadi penjahat juga bisa. Dan yang terakhir, cuma jangan lupa, milih tidak sekedar milih, masih ada hakikat yang kelima, bahwa kita majzi. Kita akan dapat balasan. Yang tadi, fama ya'ma miskola dzarratin khairan yara, wa ma ya'ma miskola dzarratin syarran yara. Ada balasannya. Kalau kamu jujur ada efeknya, nanti rasakan sendiri. Kalau kamu curang, bohong, ada efeknya, rasakan sendiri. Makanya kalian yang sejak kemarin ribut curang, lu tenang aja, kalau memang benar curang ada efeknya, khairan yara,
Dan syarroyaroh, ngapain kita yang galau? Kan gitu menasehatinya. Oke. Iya. Kenapa? Karena setiap perbuatan ada balasannya. Kok kita yang jungkir balik, muter kanan muter kiri gara-gara lihat orang curang? Lo ngapain? Kalau dia curang ada balasannya. Oke, jadi lo itu ya kan, kalau bahasanya orang Buddha itu kan ada karmanya sendiri. Tidak usah capek dengan kalau ada orang lain curang. Lebih sibuklah kamu, jangan-jangan aku yang jelek, jangan-jangan aku yang curang. Kenapa? Karena kamu punya daya milih tadi loh. Jangan-jangan pilihanmu keliru. Jadi manusia itu mukhayyar, punya daya milih, tapi juga nanti ada balasannya. Mau milih 01 atau 02 ya silahkan. Kenapa? Karena kita mukhayyar, bisa milih. Oke, cuma ada maji, ada balasannya. Kalian ikut ngaji nanti ada efeknya, tidak ikut ngaji juga ada efeknya. Dipikir sendiri. Minum teh ada efeknya sendiri, efek dari minum teh. Minum kopi juga ada efeknya sendiri, efek dari minum kopi. Yang nggak dapat minum juga ada efeknya, haus. Ya, efeknya jelas haus. Jadi ini hakikat manusia. Kalau ada yang tanya apa sih hakikatnya manusia itu, manusia itu yang jelas makhluk. Dia tidak ada sendiri. Tidak boleh gaya, tidak boleh sombong. Kita ini cuma diadakan, kemudian dimuliakan. Maka jangan melakukan apapun yang menjatuhkan kualitas kemanusiaanmu, karena kita itu mulia. Jangan sampai kita jatuh asfala safilin, karena kita ini mulia, sama Allah diposisikan mulia. Begitu kita salah pilih, nanti jangan-jangan kita malah mendegradasi kemuliaan kita sebagai manusia. Oke, jadi ini hakikatnya manusia. Kemudian dia mukallaf, mukhayyar, dan majzi. Jadi harus diingat-ingat bahwa kita punya tugas. Kita ini makhluk yang mulia. Kita ini harus menentukan pilihan. Dan jangan lupa, apapun pilihan nanti akan ada balasannya. Itulah manusia.